the next king. Come on, let's worship him. Bisa tepuk tangan bersama-sama. Come on. Nyanyikan bersama. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diharapkan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan, amin, untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. One, two, three, go! Kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Sebab kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberi kami kekuatan. Mari sembah Dia. Heaven together. Bisa angkat kedua tanganmu. Di hadapan kata-Mu, kami menyembah dan puji nama-Mu Tuhan. Yes, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. One, two, three, jump! Kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua tangan bisa dilambaikan bersama-sama. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Everybody say dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru bertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru bertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
Because of who you are, I give glory. Because of who you are, I give praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, we worship you, Lord. I worship you.
ini. Kami ucap syukur ya Bapa atas hadirat-Mu yang ada di tempat kami ya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Sungguh kami ucap syukur ya Bapa. Siapkan kami Tuhan, Kau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau siapkan setiap hati dari kami ya Bapa. Biar firman-Mu itu dapat berbuah dalam hidup kami. Kami ucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda yang luar biasa di Gereja Mawar Syaron. Next Gen, saya percaya bahwa kita semua dipersatukan melalui ibadah ini secara virtual oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pastor Robert sangat bersuka cita bisa berhadapan dengan Anda sekalian, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu yang menyatukan kita bersama. Dan sebelum kita bersama-sama membahas kebenaran firman Tuhan, kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk hari ini kami rindu untuk membuka hati bagi kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu di dalam setiap kehidupan kami, khususnya setiap anak-anak muda, agar kami senantiasa diperlengkapi ya Tuhan, untuk dipakai secara luar biasa oleh karena kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Tuhan, Engkau pasti punya rencana yang begitu indah bagi hidup kami, baik di masa ini maupun di masa yang akan datang. Berkati hidup kami hari-hari ini hingga di masa depan kami, penuh dengan pengharapan yang sangat indah. Karena kami mengandalkan Engkau Tuhan senantiasa. Dan kami berdoa saat ini, Roh Kudus, Engkau yang menginspirasikan dalam setiap kehidupan kami, agar kami ini diberkati, dibentuk untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, bagaimana dengan kabar Anda semua, Next Gen yang luar biasa, anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Mungkin dari beberapa waktu yang lalu Anda sempat meluangkan waktu untuk Anda berlibur, atau mungkin Anda sudah sibuk untuk melewati ujian sekolah, dan mungkin baru hari-hari ini Anda hendak menikmati liburan. Oke, apapun kegiatan yang sedang Anda lakukan, jangan melupakan Tuhan di dalam segala perencanaan Anda di dalam masa-masa liburan atau masa-masa persiapan untuk belajar lebih lanjut, dan seterusnya. Persiapkan masa depan Anda dimulai dari saat ini. Oke, seperti yang kita terus canangkan sepanjang tahun ini sebagai tema besar kita di Gereja Mawar Syaron Surabaya, yaitu A New Awakening atau tahun kebangunan yang baru. Secara khusus di bulan Juni ini kita akan membahas sebuah subtema, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Oke, ketika Anda mendengarkan kata leadership atau kepemimpinan, apa yang terlintas di dalam benak Anda sekalian? Anak-anak muda, apakah Anda semua sudah siap untuk memegang sebuah tanggung jawab ini, yaitu untuk menjadi seorang pemimpin? Wah, saya mungkin bisa merasakan ketika Anda mendengarkan kata ini, beberapa dari antara Anda langsung mundur dari layar monitor Anda dan berkata, siapa? Saya menjadi seorang pemimpin? What? Saya akan menjadi seorang leader? Wah, Pastor Robert, gak salah nih, seperti apa saya harus memimpin seseorang? Oke, jangan Anda terburu-buru kemudian menjadi mundur, lalu Anda kemudian sempat berkata, sepertinya itu bukan saya. Wah, kayaknya topik khotbah hari ini itu bukan untuk saya, Pastor. Ini mungkin untuk kebutuhan beberapa tahun ke depan dan sebagainya. Oke, tunggu dulu. Anak-anak muda, tetap dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda perlu mendengarkan yang satu ini. Karena saya juga memiliki pengalaman yang kurang lebih serupa dengan Anda. Sebelum saya belajar untuk menjadi seorang pemimpin, atau lebih tepatnya sebelum saya dipercayakan tanggung jawab untuk memimpin, sebetulnya secara natural kita hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya kepemimpinan. Tidak terlepas dari yang namanya kita ini dipimpin atau kita memimpin orang lain. Tidak lepas dari kondisi kita ini dipengaruhi atau mempengaruhi orang lain. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena definisi yang paling sederhana dari kepemimpinan itu adalah pengaruh. Ya, kepemimpinan adalah sebuah pengaruh. Ketika Anda bisa mempengaruhi orang lain, sebetulnya Anda bisa memimpin orang lain. Dan juga sebaliknya, ketika Anda sedang dipengaruhi oleh orang lain, sadar atau tidak sadar, sebetulnya Anda sedang dipimpin oleh orang lain juga. Dan bicara tentang kepemimpinan, bicara tentang pengaruh, kita bisa mendapatinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari rumah Anda, dimulai juga dari lingkungan sekolah, tempat Anda belajar, di lingkungan perbelanjaan mungkin, di
kantor-kantor, di dalam organisasi, di dalam lingkup pelayanan, termasuk di dalam gereja, tidak lepas dari yang namanya leadership. Contohlah kalau di dalam rumah Anda, pasti ada yang memimpin di dalam sebuah keluarga, yaitu seorang tua Anda, papa Anda, atau mama Anda. Mereka akan memimpin Anda. Dan juga ketika Anda, katakanlah sebagai anak tertua atau anak yang paling besar, Anda mungkin diberikan kesempatan untuk memimpin adik-adik Anda untuk melakukan sesuatu, dimulai dari hal yang simpel atau sederhana. Atau Anda juga jangan merasa kecil hati bagi yang bungsu atau anak tengah atau bahkan anak yang merasa paling muda, paling kecil di rumah. Bisa jadi orang tua Anda atau keluarga Anda yang lain memberikan kesempatan untuk sesekali Anda juga memimpin. Ya, tentu saja di dalam ruang lingkup dan sesuai dengan kemampuan Anda. Contoh, memimpin acara permainan, memimpin acara doa sebelum makan misalkan. Anda diberikan kesempatan untuk memimpin atau mempengaruhi suasana di dalam segala situasi yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan Anda. Let's see, Anda ternyata tidak jauh dari yang namanya dipengaruhi dan mempengaruhi, dan Anda juga memimpin ataupun dipimpin, baik Anda itu sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, hari ini ketika kita bicara tentang topik kepemimpinan, saya rindu bahwa Anda semua, anak-anak muda, next gen, Anda dibentuk menjadi seorang yang bisa memimpin orang lain. Atau katakanlah Anda bisa menjadi orang yang punya jiwa kepemimpinan untuk mempengaruhi sesama Anda. Tentunya pengaruh yang Anda berikan adalah pengaruh yang sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Mempengaruhi sesama Anda bukan untuk menjerumuskan mereka di dalam dosa atau di dalam kesalahan, atau membawa mereka untuk mengerjakan kepentingan Anda secara pribadi, tetapi membawa orang-orang yang Anda pengaruhi untuk mereka semakin mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, Anda akan menjadi pengaruh yang baik, atau dengan kata lain, Anda punya potensi untuk menjadi pemimpin yang baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Nah, karena itu bisa jadi kalau kita ngomong tentang pemimpin, banyak gaya kepemimpinan di dunia ini. Banyak model-model orang yang memimpin sesamanya. Ada kalanya orang tertentu itu memimpin bisa disukai atau tidak disukai oleh orang lain, ya. Apa yang mengakibatkan hal itu terjadi? Ya, tergantung bagaimana cara Anda atau sikap Anda ketika memimpin atau dipimpin oleh orang lain. Contoh ya, bahkan ada orang tertentu mungkin tidak suka ketika memimpin Anda. Oh, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, karena ketika Anda dipimpin atau ketika seseorang lain berusaha mempengaruhi Anda itu tidak memberikan respon yang baik. Tidak menunjukkan sikap yang baik ketika dipimpin. Contohnya, ketika seseorang itu berusaha memimpin Anda, berusaha memberikan sebuah perintah kepada Anda, tetapi Anda tidak langsung mengerjakannya. Atau Anda memiliki sebuah sikap yang mungkin seolah-olah menentang suruhan atau perintah dari orang yang berusaha memimpin atau mempengaruhi Anda. Tentu saja orang yang berusaha memimpin Anda itu menjadi awalnya mungkin ya segan, atau lama-lama gak suka, lama-lama ya jangan pakai orang ini lagi deh. Ya, karena ketika dipimpin, ketika diarahkan, kok dia tidak segera melakukannya. Atau bisa jadi ada orang lain yang suka memimpin Anda. Kenapa? Karena Anda memiliki sikap yang terbuka, Anda memiliki sikap yang mudah untuk diarahkan. Sehingga ketika Anda dipengaruhi, ketika Anda diberikan perintah, ketika Anda dinasehati, ketika Anda diberikan petunjuk, ketika Anda diberikan sebuah pedoman, ketika Anda diberikan perintah, Anda dengan sigap menerimanya. Anda dengan sikap hati yang positif, Anda menanggapinya, dan Anda langsung mengerjakannya sampai tuntas, sampai selesai. Orang lain akan suka untuk memimpin Anda. Dan ada juga tipe pemimpin yang mungkin bisa jadi disukai maupun tidak disukai. Ya, seorang pemimpin yang mungkin tidak disukai oleh karena ketika memimpin seseorang, itu bisa jadi dia kurang menghargai atau kurang menghormati orang yang dipimpinnya, karena seolah-olah dia memimpin dengan sebuah paksaan. Ya, tidak seorang pun yang suka untuk dipaksa, bukan? Ya, atau dia memimpin dengan motivasi yang salah, sehingga dia ketika memerintahkan sesuatu, baik itu dengan paksaan atau bahkan dengan rayuan, dengan bujukan, bahkan bisa dengan tipu muslihat, tentu saja
orang yang dipimpin menjadi tidak suka dengan tipe pemimpin yang seperti ini. Tetapi ada juga tipe pemimpin yang bisa jadi sangat disukai oleh karena dia begitu menghormati, begitu menghargai orang yang dipimpinnya. Ketika dia memimpin, dia akan memimpin itu dengan penuh belas kasihan. Dia begitu menghargai dan juga menghormati sehingga tidak muncul sebuah paksaan atau sebuah dorongan yang membuat orang itu merasa tertipu, merasa diperalat dan sebagainya. Mungkin Anda suka tipe kepemimpinan seperti itu? Nah, tetapi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tipe kepemimpinan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan juga hendak kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda sudah siap? Mari buka bersama-sama dengan saya di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Anda bisa catat mengenai tema khotbah hari ini yaitu servant leadership. Kepemimpinan yang melayani. Kita akan belajar ini dari Tuhan Yesus ya di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Kalau Anda baca di dalam Alkitab Anda ada dua judul perikopnya yaitu permintaan Yakobus dan Yohanes. Lalu judul perikop yang kedua adalah bukan memerintah melainkan melayani ya. Jadi Anda jangan salah kaprah ketika Anda membaca bagian ayat-ayat ini. Karena beberapa mungkin rekan-rekan dan termasuk saya beberapa waktu yang lalu ketika membaca perikop ini sempat salah paham. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Ya kan? Seolah-olah bukan memerintah melainkan melayani ini adalah permintaannya Yakobus dan Yohanes ya. Tetapi ini adalah dua bagian perikop yang menceritakan dua peristiwa ya. Permintaan Yakobus dan Yohanes itu ada di ayat 35 sampai dengan ayat 40. Itu adalah isi dari permintaannya Yakobus dan Yohanes dan bagaimana Tuhan Yesus menanggapi permintaan mereka. Lalu intisari dari bukan memerintah melainkan melayani adalah yang dikisahkan di ayat 41 sampai dengan ayat 45 ya. Supaya kita mengerti konteks keseluruhan mengenai apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, mari kita pelajari dari perikop yang pertama mengenai bagaimana permintaan Yakobus dan Yohanes terhadap Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan ayat 35 ya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat kepadamu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Nah, anak-anak muda sekalian, ketika kita belajar dan membaca perikop di bagian yang pertama mengenai permintaan Yakobus dan Yohanes ini, permintaan mereka adalah suatu permintaan yang keluar dari sebuah motivasi bahwa mereka itu ingin selalu berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, apakah itu adalah hal yang baik? Apakah itu adalah hal yang wajar? Ya, puji Tuhan. Kami selalu mendukung dan mendorong Anda semua, anak-anak muda. Ayo kita terus mendekat kepada pribadi Tuhan Yesus. Bahkan selalu kalau Anda itu berkata, "Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu." Bukankah itu adalah suatu keinginan yang baik? Dan Yakobus maupun Yohanes, mereka juga ingin memiliki sebuah kedekatan secara khusus dengan Tuhan Yesus. Mungkin maksud mereka itu baik, maksud mereka itu tulus. Tetapi mungkin bagi rekan-rekan yang lain yang mendengarkannya, kok mereka ini sepertinya saking kepingin dekatnya dengan Tuhan Yesus, sampai lupa dengan teman-teman yang lain. Kalau Yakobus maupun Yohanes berkata, "Tuhan Yesus, izinkanlah kami kelak pada suatu saat nanti di dalam kemuliaan-Mu, satu duduk di sebelah kananmu, satu duduk di sebelah kirimu." Itu baru 2 rasul yang minta seperti itu. Lalu 10 rasul yang lain posisinya di mana? Habis posisi sebelah kiri, sebelah kanannya sudah di booking terlebih dahulu oleh Yakobus dan Yohanes.
Anda bisa bayangkan hal seperti itu kan? Lalu bagaimana jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawabnya tentu dengan bijaksana. Dia tidak langsung menjawabnya, oh gak boleh, ini tempatnya buat yang lain gitu kan. Kamu booking seperti ini ya belum tentu akan dikabulkan gitu ya. Atau mungkin, oh ya boleh, asal janji begini tapi belum tentu terlaksana, ya kan gak baik juga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sebuah pertanyaan ujian terlebih dahulu bagi Yakobus maupun Yohanes. Dapatkah kamu itu meminum cawan seperti yang harus kuminum, dan juga kamu itu dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ya tentu saja, Yakobus dan Yohanes ketika mendengarkan syarat seperti itu, mereka mungkin tanpa pikir panjang dan mereka itu berusaha membayar harganya apapun itu resikonya. Mereka langsung serta-merta menjawab, wah ini kesempatannya kapan datang lagi? Ya Tuhan, kami bisa, kami akan minum itu cawan dan kami juga akan menerima baptisan seperti yang kau terima. Ya Tuhan Yesus berkata, oke, memang pada suatu saat nanti kamu akan menerima cawan dan akan meminumnya, serta kamu akan menerima baptisan seperti cara aku dibaptis. Tetapi mengenai hak untuk kamu duduk di sebelah kiri atau kananku di dalam kemuliaanku di sorga kelak, itu adalah haknya Bapa di sorga. Dan memang tempat itu akan diberikan kepada siapa hal itu disediakan. Masih belum tahu, tapi kamu boleh berharap, kamu boleh meminta, oke? Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan seperti itu. Tetapi bagi pendengar yang lain, 10 murid yang lain, kita lanjutkan ayat 41. Disinilah nasihat mengenai bukan memerintah, melainkan melayani. Kita lanjutkan ya, ayat 41. Mendengar itu ke 10 murid yang lain, nah ini dia. Mereka mulai menjadi emosi, menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Anda tahu kan kenapa mereka menjadi marah? Ya mereka tersinggung dong. Karena kok seolah-olah mereka duluan yang berusaha booking tempat kiri dan kanan di hadapannya Tuhan Yesus ketika Yesus dipermuliakan. Nah oke, lanjutkan ayat 42. Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin yang bijaksana memanggil mereka semua dan berusaha meredakan amarah. Jangan sampai di dalam sebuah tim kerjasamanya itu tidak baik. Oke, ini salah satu modal kepemimpinan di dalam grup Anda, di dalam kelompok Anda. Bagi Anda semua calon-calon pemimpin, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, jangan pilih kasih ya kepada orang-orang yang Anda pimpin. Belajar dari Tuhan Yesus, berikan sebuah ajaran yang jelas, berikan instruksi yang jelas, berikan sebuah penjelasan bahwa Anda tidak sedang berpihak dengan siapapun. Mungkin ada beberapa orang yang Anda pimpin bisa lebih dekat dengan Anda. Tetapi jangan sampai kedekatan itu membuat Anda tidak bisa dekat dengan yang lain. Atau membuat Anda menjaga jarak dengan orang-orang yang Anda pimpin yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat 42, Tuhan Yesus menanamkan prinsip seperti ini. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Tuhan Yesus menjelaskan inilah prinsip kepemimpinan yang sebenarnya. Beda dengan pemerintahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa. Karena mereka memerintah dengan tangan besi. Dengan kata lain, pemerintahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada umumnya adalah pemerintahan yang keras. Yang memaksakan kehendak mereka, belum tentu untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pemerintahan itu sendiri. Karena itu Tuhan Yesus sudah melihat sebuah benih-benih potensi perpecahan di dalam lingkungan para muridnya. Ini baru 2 murid yang meminta duduk di sebelah kiri atau kanannya Tuhan Yesus. Dan 10 muridnya yang lain menjadi marah karena mereka tidak terima dengan permintaan Yakobus dan Yohanes. Sehingga Tuhan Yesus perlu untuk mengajarkan sebuah prinsip kepemimpinan bagi mereka. Wah, gak bisa begini caranya. Kalau mereka saling berebut kekuasaan, berebut posisi, mana yang paling puncak, mana yang tertinggi. Okelah, tertinggi kedua atau ketiga setelah Tuhan Yesus. Di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya Tuhan Yesus. Dan itu membuat yang lain menjadi iri, membuat yang lain kepingin mencapai posisi kiri maupun kanannya Tuhan Yesus juga. Wah, ini bisa pecah di dalam sebuah
organisasi. Ini bisa menjadi sebuah perpecahan di dalam kepemimpinan. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin memecah belah di dalam kumpulan para murid. Tetapi Tuhan Yesus justru meletakkan sebuah dasar kepemimpinan yang jelas. Kamu tidak seperti itu. Pemerintahan bangsa-bangsa itu memimpin dengan keras di antara rakyatnya. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu ingin menjadi yang terbesar? Kamu ingin menjadi yang terkemuka di antara yang lain? Boleh, tetapi bukan dengan cara merebut kekuasaan. Nah, ini dia. Orang-orang pada umumnya merasa bahwa seorang pemimpin di level yang tertinggi, di level terkemuka adalah seorang pemimpin yang banyak kuasanya, yang penuh dengan kuasa, yang setiap kali ketika dia memberikan perintah, semua orang langsung tunduk, hormat, dan langsung melakukan perintah itu. Apakah itu adalah definisi kepemimpinan yang sebenarnya? Oh, jangan-jangan itu malah mirip dengan diktator. Ya, seorang diktator akan berkata, saya memberitakan sesuatu. Ya, dan setiap orang-orang yang dipimpinnya tanpa bertanya, tanpa berdiskusi, mereka juga takut untuk menanyakan atau meragukan benar nggak perintah seperti itu. Mereka langsung iya saja dan melakukannya. Anak-anak muda sekalian, saya dan Anda di zaman sekarang, di generasi ini, kita tidak tinggal lagi di zaman bahwa setiap orang yang dipimpin harus selalu menjadi yes man, yes sir, ya kan? Kita hanya berkata iya saja kepada pemimpin kita. Memang ada kalanya kita akan berkata ya kepada orang yang memimpin kita, asalkan kita dan pemimpin kita memang sudah memiliki kesamaan cara berpikir, kesamaan prinsip, kesamaan nilai, sehingga kita tanpa ragu akan berkata kepada orang yang memimpin kita di dalam kebenaran dan sesuai dengan prinsip yang bersama-sama dianut, kita pasti akan sepakat berkata, yes man, yes sir, gitu kan. Kita akan berkata, ya, karena kita bukan sekedar yes man. Tetapi ketika kita menerima sebuah perintah, yang ternyata perintah itu masih dipertanyakan, masih terbuka ruang diskusi seharusnya. Kita bisa bertanya untuk meminta penjelasan. Dan ketika itu sudah masuk akal kita, dan itu juga sesuai dengan pertimbangan hati nurani, perintah ini tepat untuk dijalankan. Maka kita akan melakukannya dengan baik. Kita bisa menimbang-nimbang segala keputusan yang diberikan tanpa kita langsung memberontak, langsung menentang, langsung kita juga membuat sebuah gerakan yang berusaha untuk membungkam perintah dari orang yang memimpin kita. Bukan seperti itu caranya, karena itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Andai kata, mungkin Anda di dalam posisi sedang tidak setuju dengan orang-orang yang memimpin Anda. Anak-anak muda, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pemimpin di dunia ini yang sudah sempurna. Mungkin ada kalanya Anda bisa tidak setuju, atau mungkin Anda sedang berbeda pandangan dengan orang yang memimpin Anda. Tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah kesempatan untuk Anda melawan orang yang memimpin Anda. Ada pemimpin-pemimpin di atas kita, baik itu di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Ada pemimpin kita juga di area pendidikan kita, di sekolah Anda atau di kampus Anda. Ada orang-orang yang ditempatkan sebagai pemimpin di dalam lingkup pemerintahan. Mereka adalah wakil-wakil rakyat yang memerintah untuk daerah Anda, untuk kota, untuk bangsa ini juga. Dan ada orang-orang memimpin Anda secara rohani di pelayanan, di gereja, di mana Anda ditempatkan. Mungkin kita bisa berbeda pandangan dengan orang-orang yang memimpin kita. Tetapi ketahuilah, selama mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ditempatkan Tuhan atasmu, mereka sebetulnya punya niat yang baik, punya visi yang baik, punya tujuan yang baik demi kebaikan banyak orang, demi kebaikan bersama. Mungkin demi kebaikan bersama itu ada kalanya bagi Anda secara pribadi kok belum tentu baik ya. Mungkin untuk yang lain, untuk kepentingan bersama secara umum dilihat sih baik. Tetapi ada kalanya bagi Anda secara pribadi, Anda belum bisa menangkap atau belum bisa melihat kebaikannya secara luas. Karena Anda belum mengerti, karena Anda belum bisa melihat seperti cara pandang pemimpin itu melihatnya. Oke? Tetapi sikap hati yang benar adalah berilah diri Anda dipimpin dengan baik. Apabila ada perbedaan, ada mungkin keraguan, Anda bisa bertanya kepada orang-orang yang lebih senior, kepada mereka terbuka ruang untuk komunikasi. Di lingkup keluarga Anda
Anda bisa terbuka komunikasinya kepada orang yang memimpin Anda. Siapa mereka yang memimpin di keluarga Anda? Orang tuamu, ayah atau ibumu, papa atau mama Anda bisa berkomunikasi dengan mereka. Bangun hubungan dengan mereka, tentu saja itu diperlukan. Mungkin di dalam lingkungan sekolah Anda. Mungkin Anda yang sekolah atau Anda yang di kampus, ada yang menjadi koordinator di kampus atau di sekolah Anda, ada yang menjadi ketua kelas. Misalnya seperti itu karena dipercayakan oleh para guru atau wali kelas untuk memimpin satu grup, satu kelompok di dalam kelas Anda. Mungkin ada sebuah keputusan, ada sebuah kebijakan yang disampaikan. Anda mungkin merasa tidak setuju karena Anda tidak memahami, Anda tidak mengerti. Terbuka ruangan untuk Anda bisa berkomunikasi dan bertanya kepada mereka. Di dalam sistem pemerintahan pun seperti itu, di dalam sistem pelayanan, di dalam sebuah pelayanan gereja pun ada koordinator-koordinator di atas Anda yang Anda pun bisa menanyakannya kepada mereka. Di mana ada sebuah kejelasan seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan sebuah kejelasan prinsip. Di dalam kepemimpinan, kita memerintah bukan dengan tangan besi. Dan Tuhan Yesus memberikan ajarannya sebagai berikut di ayat 43 dan ayat 44. Saya akan ulangi bagi Anda. Tidaklah demikian di antara kamu, anak-anak muda. Mulai dari masa muda Anda, di masa sekarang ini, pegang prinsip ini erat-erat. Secara tidak langsung ataupun secara langsung, kami sedang membentuk Anda semua, melatih dan mempersiapkan Anda semua untuk menjadi pemimpin. Baik di masa kini maupun untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, inilah yang menjadi doa kami. Para pastor di tempat ini, para gembala di tempat ini, kami rindu Anda semua menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan besar. Dan barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Hendaklah Anda punya sikap yang melayani, bukan menguasai. Punya sikap hati yang kepingin meladeni, melayani orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain dulu sebelum kepentingan Anda. Itu loh jiwa kepemimpinan yang melayani. Dan ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, siapa sih yang gak kepingin jadi terkemuka? Karena seorang pemimpin yang terkemuka, seorang pemimpin yang bisa dilihat, seorang pemimpin yang bisa diikuti, itu akan lebih mudah untuk memberikan pengaruhnya. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang tidak pernah dikenal, tidak pernah bisa dilihat, dan tidak diketahui siapa sih yang mimpin ini, bagaimana bisa diikuti dan bagaimana pemimpin yang tidak jelas seperti ini bisa mempengaruhi orang lain. Ya, betul seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang ingin menjadi terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan siapa yang ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pelayan dan hamba adalah posisi yang seolah-olah rendah, bukan? Tetapi inilah jiwa seorang pemimpin yang melayani. Seolah-olah bagi orang lain, itu adalah dia menjadi pelayan bagi mereka, menjadi hamba bagi mereka. Jadi seorang pemimpin yang melayani bukanlah seorang pemimpin yang ingin bertahta, ingin berkuasa, dan ingin mencapai posisi setinggi-tingginya atau pada posisi yang sedepan-depannya, paling depan, dan membiarkan yang lain tertinggal di belakang. Oke? Karena keributan yang terjadi di antara para murid ini bukan terjadi pada peristiwa ini saja. Tetapi di peristiwa sebelumnya, kalau kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 33 hingga 35, rupa-rupanya perbincangan di antara para murid ini sudah mulai memanas. Ya, di antara mereka ini sudah mulai kasak kusuk. Siapa sih yang terbesar di antara kita ini sebetulnya? Siapa sih yang harusnya jadi pemimpin di antara kita ini? Apakah pernah terjadi di dalam kelompok Anda, di dalam kelompok diskusi Anda, kelompok kecil Anda, kelompok belajar Anda, atau di antara kalangan teman-teman main Anda, kepingin saling menguasai, kepingin sok ngatur satu sama lain? Ayo, siapa bilang tadi di awal, kalau untuk urusan kepemimpinan kayak bukan saya deh, jangan saya jadi pemimpin. Tetapi Anda punya jiwa, punya keinginan untuk ngatur orang lain. Itu sudah bakat Anda, jangan-jangan. Oh ya, by the way, belum tentu semua orang itu dilahirkan secara alami dengan bakat kepemimpinan. Oke? Dan mungkin Anda berkata, ya sepertinya itu saya, Pastor Robert, saya ini dilahirkan kayaknya bukan untuk jadi seorang pemimpin deh. Karena saya suka diatur, saya suka dipimpin. Sepertinya saya ini cuma sekedar pengikut. Tetapi kabar baiknya adalah sebagian besar orang yang menjadi pemimpin di dunia ini, mereka dilahirkan tanpa bakat alam untuk menjadi pemimpin. Tetapi mereka itu
melatih diri mereka, mempersiapkan diri mereka, membentuk diri mereka, belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Saya pun juga menyadari hingga hari ini, di awal-awal tahun pertama saya ketika saya mengalami pertobatan, berjumpa dengan Yesus secara pribadi dan saya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya menjadi seorang pengikut Kristus. Saya tertanam di gereja Mawar Syaron ini di awal tahun 2000. Saya tidak menyadari bahwa saya akan menjadi seorang pemimpin. Oh, saya takut untuk memimpin. Saya takut berhadapan dengan begitu banyak orang untuk memimpin orang lain. Saya kepinginnya cuman ya dipimpin, dikasih perintah, diberikan instruksi. Yang penting saya ngikut saja. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan pertumbuhan rohani, saya menyadari bahwa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan kita semua, orang-orang percaya, anak-anaknya. Kita tidak bisa jauh dari kepemimpinan. Dan setiap orang diberikan kesempatan untuk bisa memimpin. Kita memimpin bukan karena kita sudah lebih baik dibandingkan orang lain. Belum tentu. Tetapi karena memang Tuhan Yesus sudah memberikan visi kepada setiap anak-anaknya untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pengaruh. Pengaruh apa? Pengaruh bagi dunia. Untuk memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk membawa pengaruh yang baik. Bahwa setiap kita yang telah diampuni oleh darah Yesus, kita bisa membawa pengaruh yang baik bahwa orang-orang berdosa, mereka pun bisa menerima pengampunan dan mereka diselamatkan. Bukankah pengaruh seperti itu yang harus kita bawa di tengah-tengah dunia ini? Oke, kita kembali kepada cerita yang tadi. Terupanya percekcokan antara para murid di dalam Markus pasal 10 pernah dimulai juga di Markus pasal 9 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya pada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Dipikirnya Tuhan Yesus gak dengar apa gitu ya. Ayat 34 dikatakan, tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka, nah ini ternyata para murid belum jadi pemimpin, baru ngikut Yesus. Mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, seorang pemimpin motivasinya tuh jangan kepingin jadi yang terbesar lalu menghalalkan segala cara dan ingin menguasai yang lain. Lalu mengejar pangkat tertinggi dan kepingin selalu di depan. Ya. Oke, lalu Tuhan Yesus di ayat 35 dikatakan demikian. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka. Prinsipnya kurang lebih sama. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, yang terdepan. Oke, bukankah pemimpin itu identik dengan yang teratas, yang paling tinggi, yang puncak, yang paling maju, yang terdepan. Dan Tuhan Yesus berkata, yang kepingin paling besar, kepingin menjadi yang tertinggi, kepingin yang menjadi paling puncak, kepingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Oke, mungkin begitu kontradiktif dengan ajaran kepemimpinan di dunia ini, di masyarakat sekitar kita. Kalau engkau ingin memimpin, kalau engkau ingin menggerakkan begitu banyak orang, menggerakkan massa, engkau harus punya kuasa, engkau harus di posisi tinggi, engkau harus terkenal, engkau harus di posisi puncak. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya. Engkau harus di posisi paling bawah. Engkau harus jadi pelayan. Engkau harus yang paling belakang. Engkau yang paling terakhir. Engkau yang melayani semuanya. Wow, bukankah ini sebuah jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Dan bagaimana caranya? Tuhan Yesus juga memberikan teladan. Tuhan Yesus bukan sekedar teori. Kembali kepada Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan demikian. Karena anak manusia, Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia di dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan juga datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus pun berkata dengan jelas kepada murid-muridnya, aku datang bukan untuk dilayani. Bukan jadi pemimpin yang sekedar merintah, layani aku. Memang Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Layak enggak untuk Tuhan Yesus dilayani? Teramat sangat layak. Tetapi dia menempatkan dirinya bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh anak-anak muda, siapkan diri Anda untuk
menjadi seorang pemimpin yang melayani. Oke, ada 4 hal bagaimana menjadi pemimpin yang berjiwa melayani setelah kita belajar dari ayat-ayat yang tadi sudah kita bahas dalam Markus pasal 10 maupun sebagian juga di Markus pasal 9. Bagaimana menjadi pemimpin yang berjiwa melayani. Oke, catat baik-baik. Yang pertama, muridkan orang-orang yang Anda pimpin. Oke, Anda jangan sekedar hanya memerintah dan memberikan instruksi kepada mereka, tetapi muridkanlah mereka. Puji Tuhan kalau di gereja kita, komunitas pemuritan kita disebut sebagai CG atau Connect Group. Muridkan orang-orang yang Anda pimpin itu di dalam CG. Ya, dan juga ajak teman-teman Anda dimuridkan bersama-sama. Dan pemuritan itu dimulai dari sebuah hubungan. Tanpa hubungan Anda gak bisa memuridkan mereka. Ya, sebagai pemimpin yang punya jiwa melayani, bangunlah sebuah hubungan yang tulus dengan orang-orang yang Anda pimpin. Ketika hubungan terbangun, Anda bisa memuridkan mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, berusaha memberi yang terbaik atau yang excellent sesuai dengan bidang Anda kepada orang-orang yang Anda pimpin. Apa yang Anda bisa, tunjukkan teladan. Sama seperti Tuhan Yesus juga memberi. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan apa yang terbaik dari Tuhan Yesus? Memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Pastor, gak salah nih. Masa saya juga harus memberikan nyawa saya kepada orang-orang yang saya pimpin? Oke, mungkin sesuai dengan bidang dan konteks Anda sebagai seorang pemimpin yang melayani, Anda bisa memberikan nilai lebih. Anda bisa memberikan nilai tambah kepada orang-orang yang Anda pimpin. Anda bisa mengajarkan apa yang mereka gak bisa, tetapi Anda yang paling bisa. Apa yang terbaik yang Anda bisa berikan dan Anda bisa latih kepada mereka. Sama seperti Tuhan Yesus, dia memberikan sebuah nilai tambah, nilai plus kepada mereka yang terhilang. Orang-orang yang berdosa, anggaplah mereka adalah orang-orang yang minus hidupnya. Kenapa? Karena mereka berdosa. Tapi Tuhan Yesus berkata dan memberikan nyawanya. Nyawa Tuhan Yesus itu adalah plus. Memberikan hal-hal yang positif dan menjadi tebusan bagi mereka yang berdosa, sehingga yang berdosa ini mereka tidak minus lagi, tetapi mereka menjadi plus karena banyak mendapatkan nilai tambah dari Tuhan Yesus. Itulah kepemimpinan. Berikan yang terbaik, yang paling excellent yang Anda bisa kepada orang-orang yang Anda pimpin. Yang ketiga, hiduplah di dalam tuntunan Roh Kudus saat Anda memimpin dengan jiwa yang melayani. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk memimpin mereka, peka dengan kebutuhan mereka. Dan juga jangan sekali-kali memanipulasi ketika Anda memimpin orang lain dan sedikit-sedikit berkata, Roh Kudus berkata bahwa kamu harus begini. Oh, Tuhan baru saja berkata kepada saya supaya kamu harus melakukan ini. Oke, mungkin ada suatu waktu itu ada sisi benarnya. Tetapi jangan sampai hal itu menjadi sebuah sisi yang manipulatif. Kalau Anda mungkin dengan tulus ingin menggerakkan seseorang atau mempengaruhi seseorang tertentu untuk melakukan kegiatan bersama, untuk mencapai tujuan bersama, gak usah pakai embel-embel. Karena Tuhan baru saja ngomong lewat saya, kamu harus lakukan ini. Kita bertumbuh di dalam setiap sisi kepemimpinan kita. Dituntun oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita harus sedikit-sedikit berkata kepada orang yang kita pimpin, Tuhan berkata supaya kamu lakukan ini, Roh Kudus berkata supaya kamu lakukan ini. Tetapi lakukanlah secara natural, lakukanlah secara wajar. Milikilah hubungan yang intim bersama dengan Roh Kudus lewat doa, baca firman, pujian penyembahan, perkuat iman Anda. Dan ketika dengan tulus Anda menginstruksikan orang-orang yang Anda pimpin, saya percaya tanpa Anda menggunakan password, Tuhan ngomong sama saya supaya lakukan ini. Gak usah gitulah ya. Tapi dengan tulus Anda berkata, yuk kita lakukan ini bersama-sama untuk mencapai tujuan yang mulia, memuliakan Tuhan. Oh, orang akan ikut Anda kok. Kenapa? Karena lewat hidup Anda dan buah yang Anda hasilkan, itu adalah hasil persekutuan intim Anda bersama dengan Roh Kudus. Dan orang-orang yang Anda pimpin akan ngikut tanpa Anda perlu memanipulasi mereka atas nama Tuhan ya. Dan yang keempat, untuk menjadi pemimpin yang berjiwa melayani adalah sungguh-sungguh menghargai orang yang Anda pimpin secara manusiawi. Perlakukan orang-orang yang Anda pimpin itu sebagai manusia apa adanya. Jangan memeras mereka. Jangan terlalu memforsir mereka.
Ingat, manusia ada batasnya. Mungkin ada waktu yang terbatas, mungkin ada sumber daya mereka yang terbatas. Jangan dipaksa, pokoknya kamu lakukan ini, kerjakan ini. Gak peduli hubunganmu dengan orang tua, gak peduli waktumu habis, kamu kurang tidur, kamu kurang dana. Pokoknya dukung ini, selesaikan ini. Jadi pemimpin yang gak mau tahu dengan mereka. Itu bukanlah tipe kepemimpinan yang melayani, tetapi tipe pemimpin yang memaksa. Ayo jadilah orang pemimpin yang melayani dengan menghargai sesama Anda. Dan 4 hal yang barusan saya bagikan Anda bisa ulangi kembali, yaitu kita memimpin dengan jiwa melayani, dimulai dengan memuridkan mereka. Dengan kita berusaha memberikan yang terbaik atau excellent dari bagian hidup kita, dan hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus dan hormati mereka. Bukankah itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita terapkan di Gereja Mawar Syaron Surabaya ini? Ingat ya, discipleship atau pemuritan, muridkan mereka dan lakukan secara excellent. Berikan yang paling excellent, yang terbaik dalam kehidupan orang-orang yang Anda pimpin. Spirit led, di dalam tuntun Roh Kudus Anda memimpin mereka sesuai kebenaran firman Tuhan, dan honor, hormati mereka, hargai mereka sebagaimana mereka ada. Oke, anak-anak muda, jadilah seorang pemimpin yang melayani seperti Tuhan Yesus melayani umatnya. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya rindu untuk berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus membentuk setiap kehidupan anak-anak muda yang menyaksikan ibadah ini secara online. Engkau yang menanamkan benih kepemimpinan buat setiap mereka, dan bagi mereka yang sedang belajar memimpin atau mereka sudah menjabat sebagai seorang pemimpin di bidang mereka, Tuhan terus tumbuhkan potensi kepemimpinan itu. Tuhan memakaimu semakin besar, semakin terkemuka, tetapi menjadi pemimpin yang berhati hamba. Seorang pemimpin yang memiliki jiwa melayani, yang lebih mengutamakan tujuan Tuhan agar tercapai dan tetap menghargai sesama, menghargai manusia. Dan bukan orang yang memiliki motivasi untuk membuat dirinya sendiri berhasil, membuat dirinya sendiri semakin tenar atau yang paling puncak, tetapi ingin mengangkat kehidupan orang lain juga menjadi lebih berhasil. Jadilah pemimpin seperti itu, pemimpin yang berjiwa melayani. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga rindu untuk menerima berkat-Mu. Berkati setiap kehidupan kami dan anak-anak muda dimanapun kau berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan Anda sekalian. Terimalah berkat yang mulia ini hanya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata, amin. God bless you.